Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, balik lagi bareng saya Muhammad dari Tirabani. Di video kali ini saya akan membahas materi baru atau tugas baru yang diberikan oleh dosen saya, yaitu tentang Saudata, di mana ini adalah kelanjutan dari materi sebelumnya yang membahas tentang database migration, di mana database tersebut atau database migration itu berfungsi untuk membuat sebuah tabel pada PHP-MyAdmin secara otomatis tanpa harus membuatnya lewat PHP-MyAdmin langsung. Nah, di video yang sekarang ini, pembahasan yang sekarang itu tentang show data, di mana bedanya itu di show data kali ini itu akan menampilkan database pada laman framework Laravel yang nanti akan kita edit pada bagian view untuk memanggil database yang ada pada PHP-MyAdmin ke dalam tampilan sebuah web. Nah, seperti biasa kita buka dulu command prompt untuk ke direktori XAMPP kalian di mana menginstalnya. Nah, kebetulan di sini saya sudah menginstal file project baru. Jadi kita langsung panggil aja namanya cd databuku. Nah, kalau kalian belum menginstal, kalian tinggal melakukan composer create project preferred this Laravel kemudian nama projectnya. Nah, di sini karena saya sudah menginstal sebelumnya, kita langsung menjalankan PHP artisan serve untuk mengetes apakah file project yang kita buat sebelumnya ini sudah bisa digunakan. Kita kopikan link yang ini, kemudian kita ke browser. Nah, kita paste di sini. Nah, ini sudah muncul. Kalau sudah muncul seperti ini, berarti file project yang kita buat itu sudah berhasil dan bisa digunakan. Selanjutnya, di sini kita akan membuat sebuah database baru pada PHP-MyAdmin. Nah, yang harus kita lakukan itu menjalankan XAMPP-nya, kemudian klik Start pada Apache dan MySQL, kemudian klik Admin pada MySQL itu untuk membuka PHP-MyAdmin. Oke, kita tunggu. Nah, kita langsung klik baru, karena di sini kita akan membuat sebuah database baru. Kita beri nama data_buku, kemudian kita buat. Nah, ini adalah tampilannya. Seperti biasa masih kosong. Untuk hak aksesnya, kalian bisa membuat hak akses baru ataupun menggunakan defaultnya yaitu root. Nah, nanti kita akan seperti database migration, kita akan membuat tabel terlebih dahulu, tapi tidak akan membuat secara manual di sini. Nah, kita karena sudah membuat file projectnya, kita buka dulu di text editor kalian masing-masing. Di sini saya membukanya itu menggunakan Visual Studio Code. Nah, jika kalian belum tampil seperti ini, kalian buka ke file, kemudian open folder, kemudian nanti cari file atau nama project yang udah kalian buat sebelumnya seperti ini. Di sini saya akan memanggil data buku, kemudian select folder. Nah, tadi itu kita akan mengedit file.env untuk mengkonfigurasi database. Kita cari file.env-nya. Nah, kemudian, untuk database di sini kita ganti dengan nama database yang sudah kita buat tadi. Data buku. Kita cek dulu. Data buku. Nah, yang ini itu database yang baru. Nah, setelah ini
Untuk username-nya karena saya memilih root, jadi tulis root saja di sini. Untuk passwordnya itu dikosongkan karena default dari root itu tidak menggunakan password. Nah, selanjutnya yang paling penting di sini itu kalian harus menghapus file bawaan. Jika kalian membuat baru file projectnya di bagian app, kemudian nanti ada file project.php, itu namanya kalau tidak salah user.php. Itu kalian hapus terlebih dahulu. Di sini saya sudah menghapusnya. Kemudian pada database bagian migration itu juga ada default bawaannya itu 2 buah data, kalian hapus juga karena nanti di sini kita akan membuat data baru. Oke, kita cek pada modul. Nah, di sini kita akan membuat sebuah model baru. Kita tidak sama di sini karena di modulnya tentang car atau tentang mobil. Kita akan gantinya dengan buku karena sesuai data projectnya kita tentang buku. Yang akan kita lakukan itu membuka command prompt baru tanpa harus mengganggu command prompt yang ini. Oke, kita seperti biasa masuk terlebih dahulu ke XAMPP-nya. Kemudian cd htdoc cd data buku. Nah, di sini kalian langsung mengetikkan php artisan make model books. Kita enter. Nah, model created successfully itu kita cek. Nah, di sini sudah terbuat model yang bernama books. Selanjutnya, ini menghapus file tadi database migration sudah kita lakukan lebih awal. Melakukan serve juga sudah. Selanjutnya kita membuat file migration atau migration file. Kita ketikkan php artisan make, kemudian migration create underscore. Kita ganti untuk nama tabelnya itu books, kemudian table. php artisan make titik 2 migration, kemudian create car table. Kita ganti dengan create books table. Enter. Oke, kita tunggu terlebih dahulu. Ini sedang melakukan proses pembuatan data migrasinya. Ini juga biasanya tergantung pada koneksi internet yang kalian miliki. Kita coba refresh dulu ya. Barangkali dari laptopnya yang lemot. Oke, sambil menunggu kita cek di text editornya. Kita cek database, kemudian migration. Nah, oke. Di sini sudah terbuat database migration dengan nama books. Kita lihat ini. Terus udah ada bawaannya yaitu table ID dan table timestamp. Kita tunggu ini untuk proses ininya seharusnya bisa cepat. Nah, oke. Sudah beres. Selanjutnya kita cek modul. Setelah membuat migration file, kita akan mengedit migration filenya dengan data seperti ini. Kita copykan terlebih dahulu. Kita rapihkan. Nah, karena di sini saya tentang buku, biasanya buku itu yang pertama ada
judul underscore buku, kemudian ini judul, kemudian itu penulis, setelah penulis itu penerbit. Kita copy paste dulu. Nah, untuk penerbit itu masih sama, yaitu menggunakan string. Dan selanjutnya itu tahun terbit. Kemudian yang terakhir itu jumlah underscore halaman. Oke. Kita langsung save all. Sudah save. Kemudian ini juga sudah. Selanjutnya yang kita lakukan itu adalah mengeksekusi perintah migration. Kita coba, itu php artisan migrate. Mudah-mudahan tidak gagal ya. Di sini juga biasanya tergantung koneksi. Oke. Nah, migration table created successfully. Artinya tabel migration sudah berhasil kita buat. Kita cek, klik database kita. Nah, tabel book sudah berhasil dibuat di sini. Kita lihat. Oke, ini sudah berhasil. Nah, seperti ini ada judul buku, kemudian penulis, penerbit, tahun terbit, jumlah halaman. Kemudian create add, debutnya kapan dan update kapan, itu sudah ada otomatis di sini. Selanjutnya yang akan kita lakukan itu menambah road. Kita kopikan terlebih dahulu. Kita cari road. Nah, kemudian pada bagian web kita tambahkan ini. Nah, untuk halaman dasarnya biarkan seperti ini. Itu welcome ini adalah tampilan dari Laravelnya. Bawaannya seperti ini. Nah, untuk ini kita ganti dengan books. Ada slash seperti ini tuh artinya nama link yang akan kita panggil bernama books. Kemudian untuk controllernya kita ganti jadi books controller dengan function index. Nah, setelah seperti ini nanti kita akan membuat sebuah controller baru bernama books controller. Kita save terlebih dahulu. Nah, membuat controller caranya seperti ini. Kita buka command prompt-nya. Caranya itu php artisan make controller. Namanya tadi books controller. Kita enter. Oke. Controller created successfully. Kita cek pada text editor kita. Controller itu ada di HTTP, kemudian di controller. Nah, bisa kita lihat di sini. Ini tampilan dari books controller yang sudah kita buat tadi. Oke, selanjutnya kita akan mengedit atau menambahkan function index pada books controller. Kita copy. Kita pastikan di sini. Public function index, kemudian return view-nya kita ganti books underscore view, di mana nanti kita akan membuat sebuah folder pada bagian view. Foldernya bernama books underscore view, kemudian file yang akan kita panggilnya itu bernama index.
Nah, selanjutnya kita akan membuat view. Kita cari di sini. View itu ada di resource, kemudian klik view. Nah, kita klik kanan, kemudian new folder. Namanya itu books_view. Kita enter. Kita klik kanan lagi, kemudian new file. Namanya index.blade.php. Nah, nanti di sini kita akan membuat tampilannya. Kita coba. Type HTML. Kita akan mencoba membuat sebuah HTML sederhana untuk mengetes apakah view-nya sudah bisa ditampilkan atau belum. Title, kemudian head to masuk ke body, kemudian title head TR dulu atau TH, saya lupa. TR kalau tidak salah. Kemudian ini TH. Itu nanti akan kita edit di sini. Table head tutup. Table HTML. Nanti di sini kita akan menambahkan, kita mengetes itu untuk heading H1. Kita tuliskan list data buku. Kita save, kemudian kita akan coba memanggilnya itu /books. Nah, bisa kita lihat di sini untuk list datanya sudah berhasil kita tampilkan pada view seperti ini. Selanjutnya kita akan menambahkan beberapa data pada tabel books. Kita buka phpMyAdmin. Nah, nanti di tabel books ini kita akan tambahkan. Di sini saya sebelumnya sudah mempersiapkan data untuk judul buku atau novel. Yang pertama itu God, do you speak English? Itu penulisnya ada 3 orang. Itu yang pertama Nina Sylvia, kemudian Jeff Kristianto, kemudian Reni Hanifa. Penerbitnya itu dari Rene Books. Tahun terbitnya itu 2013. Kemudian untuk jumlah halamannya 348. Nah, untuk buku satunya itu namanya Milea, suara dari Dylan. Itu penulisnya PD Baik. Kemudian penerbitnya itu Pastel Books. Tahun terbitnya itu 2016. Jumlah halamannya 360. Kemudian kita kirim. Kita lihat. Nah, kedua data yang kita inputkan tadi sudah berhasil. Hasilnya seperti ini. Nah, selanjutnya setelah menambahkan beberapa data, kita akan memodifikasi books controller.
kita buka text editornya, kita buka bus controllernya itu tadi http controller, kemudian bus controller. Nah, di sini kita menambahkan data. Data di sini yang akan kita panggil nantinya itu books. Jadi di sini berupa string, kemudian car-nya itu kita ganti dengan books, kemudian slash all. All di sini itu maksudnya kita akan memanggil semua data yang ada pada tabel books. Karena di sini jumlahnya 2, tentu kita akan memanggil semua datanya itu untuk bisa ditampilkan. Kemudian, nah ini kita copy terlebih dahulu. Nah, untuk ininya tadi kita ganti lagi menjadi books underscore view, kemudian data car itu sesuaikan menjadi data books, kemudian ini juga kita ganti menjadi data books. Oke, kita save. Nah, selanjutnya kita akan mengedit di bagian view-nya seperti ini. Sebelumnya saya sudah menyiapkan agar tidak terlalu lama untuk mengulang ulang. Nah, bisa kita lihat, kopikan terlebih dahulu untuk bagian ininya. Kita buka tadi itu di view. Nah, seperti ini. Kemudian di sini kita menggunakan PHP juga untuk pemanggilannya. Kita copy sampai yang and for each. Oke. Oh, setelah tehit juga kita tambahkan dulu di sini. Nah, kita nambahkan t body kita tutup t body, kita pastikan di sini. Oke, seperti ini. Nah, karena tadi di bagian kita lihat, nah untuk di sininya itu disesuaikan dengan yang ada di database. Tadi kan kita inputinnya judul buku ya, kita tinggal sesuaikan judul buku. Oke, sudah beres. Nah, nanti yang data books yang ini itu akan memanggil di bagian migration di sini, di controller maksud saya. Nah, jadi data books yang ini nanti akan kita panggil di sini. Kita rubah untuk biar tidak panjang, itu berarti data books as books, berarti data books itu sama dengan books, kemudian masukkan di sini. Nah, untuk nomor kita tidak menggunakan satu, melainkan menambahkan sintaks seperti ini agar nanti urutan nomornya itu otomatis 1, 2, dan selanjutnya. Kalau misalkan tidak menggunakan ini ya, tidak menggunakan ini dan ini pada akhirannya, nanti di sini kan otomatis kita tuliskan itu 1. Nanti urutan nomornya itu 1 dan 1 gitu, jadi tidak ada perubahan. Kita coba cek ya.
Yang ininya kita coba close dulu deh. Kita coba untuk melihat tampilannya seperti ini. Kita save. Kemudian kita coba refresh. Oke, di sini ada error. Select from books. Kita coba sesuaikan lagi. Kita books. Pada books controllernya. Ini sudah books. Ini juga sudah books ya padahal. Kita cek return view books view .index, kemudian data books, atau kita ganti yang ini ya menjadi buku misalkan. Ini data buku, ini pun buku. Kita save, kita ganti di bagian sininya, itu data buku as books. Kita save. Books view itu untuk nama di view itu sudah benar. Books underscore view, kemudian nama filenya index.blade.php index. Ini data buku. Kita coba deh. Jika kalian mengalami hal seperti ini, kita coba ulang untuk PHP Artisan Suite-nya. Yang ini kita close terlebih dahulu. Kita copy paste yang baru. Oke, kita panggil books. Nah, kalau misalkan kalian mengalami seperti tadi, kalian coba dijalankan ulang untuk Laravelnya. Untuk bagian ini nih, kalian coba ulangi PHP Artisan Suite-nya. Nah, setelah seperti ini sudah tampil. Sekarang kita akan melakukan styling dengan get Bootstrap atau dengan Bootstrap. Kita buka internetnya. Kita coba melakukan ini ya, styling dengan framework Bootstrap. Di sini kita melakukannya secara online. Jadi ini akan berjalan kalau misalkan kalian buka datanya itu secara online. Kalau misalkan secara offline, nanti ini nih link-link yang ininya itu tidak akan terpanggil. Kita tes ya. Udah di copy untuk CSS. Untuk CSS itu kita coba di bagian head kita pastekan. Nah, selanjutnya kita kopikan JavaScript itu di bagian bawah. Bagian bawah setelah table tutup, kita coba. Oke, kita coba save dulu. Kita lihat apa perbedaannya. Nah, ini adalah bawaan dari framework Laravel seperti ini. Kemudian kalian juga bisa mengeditnya. Misalkan untuk menambahkan tabel, kita cari di sini tabel. Nah, di sini banyak contoh-contoh tabelnya.
kita mungkin akan menggunakan misalkan oke, yang ini kita kopikan saja. Kemudian pada bagian tabel, nah itu menambahkan tabel kelas kalau tidak salah. Kita coba kelas, masukkan di sini, tidak usah pakai titik. Kita save, kemudian kita refresh. Nah, tampilannya menjadi seperti ini. Kalau seperti ini itu masih belum, tapi sudah otomatis responsif ya, karena menggunakan Bootstrap sudah responsif seperti ini, menyesuaikan layarnya. Oke, kita coba untuk listnya kita taruh di tengah, yaitu dengan center. Kita save atau kita refresh. Nah, tampilannya seperti ini. Kalian juga bisa misalkan menambahkan yang ada kolom, misalkan itu table border. Kita save, kita coba. Nah, bisa kita lihat di sini ya, perbedaannya itu cukup mencolok, tergantung dari jenis style yang ingin kalian gunakan. Kalian bisa mengaksesnya di sini, di Get Bootstrap, kemudian pilih dokumen. Kalian bisa memilih, misalkan untuk konten, untuk apapun, itu banyak di sini mengenai hal tersebut. Jadi kalian tinggal kreasikan sendiri menurut kalian masing-masing bagusnya seperti apa untuk tampilannya. Nah, untuk materinya itu yang saya sampaikan cukup sekian seperti ini. Ini adalah tampilan dari database yang kita buat tadi. Oke, mungkin cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.